Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Agar Bapak Ibu dan kita semua menjadi berkat yang besar bagi banyak orang ya. Kita menjadi terang dan garam bagi mereka semua. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari mantan supermodel yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan akhirnya menjadi seorang pendeta ya. Beliau bernama Ibu Tracy Trinita. Pada zamannya beliau sangat terkenal, sangat luar biasa di bidangnya ya, supermodel, sangat terkenal sampai ke luar negeri. Dan itu sungguh sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya beliau terima Yesus dan akhirnya menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan kita juga sekarang mendengarkan kesaksian dari almarhum pendeta Yusuf Roni, seorang ustadz kondang di zamannya. Beliau berasal dari Palembang ya, Sumatera Selatan. Bagaimana beliau menceritakan saat beliau di penjara ketika beliau menjadi seorang murtadin ya. Menjadi seorang murtadin di Indonesia sering sekali mereka di penjara karena dianggap menista agama. Padahal tidak. Nah, lalu yang terakhir kita akan mendengarkan seorang muslimah taat yang bertobat karena nyanyian rohani yang didengarnya di sosial media. Sungguh luar biasa. Lalu dia menceritakan bagaimana untuk menjadi seorang Kristen kalau tadinya seorang mualaf. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bu Pendeta Dayu. Shalom semuanya, selamat sore. Nama saya Tracy Trinita. Saya seorang pendeta dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Jadi hari ini banyak oleh-oleh dari Bali ya. Siapa lagi orang Bali di sini? Oke. Terima kasih banyak. Secara singkat saja saya ingin memberikan, kalau saya mungkin nggak bisa nyanyi, kata-kata yang saya bisa bagikan. Saya ingin memberikan kesaksian singkat yang berjudul Tangan Ajaib Tuhan. Saya di sini liburan sebenarnya, lagi minta waktu akhir bulan ini bisa kita tukar mimbar kalau di Gereja Bali. Saya minta izin untuk istirahat dulu, terus akhirnya saya memutuskan untuk kesini karena keluarga saya, beberapa keluarga saya tinggal di Perth. Ada tante saya, Tante Novi di belakang, adiknya ibu saya. Aku tanya tante, siapa? Ya. Ada adik sepupu saya juga kalau nggak salah worship team juga di sini, Ayu. Ayu lagi sembunyi ya di belakang ya. Sama sepupu saya juga Yuni, Nilu Yuni di belakang juga. Dan saya ingin memberikan kesaksian secara singkat. Saya bertumbuh di Bali, dan dibikin di Bali, bertumbuh di Bali, bomekelu di Bali, bisa bahasa Bali, duuk bahasa Bali. Tapi saya ingin berkata begini, bahwa pertanyaan penting adalah apa sih tujuan Tuhan mengantar kita di kota di mana kita tinggal. Saya bertumbuh besar di Bali sampai satu masa di mana usia 14 tahun, ibu saya pikir ini anak tinggi banget ya untuk umur 14 tahun, tinggi 173, sekarang udah berhenti di 181. Ibu saya ikutin saya untuk ikut modeling. Jadi foto saya dikirim ke semua majalah kompetisi, ada dari Sampul zaman dulu nih ya, ada majalah mode, majalah aneka, majalah berbagai majalah, termasuk semoga bukan majalah Trubus yang dikirimnya. Sampai hari itu di usia 14 tahun saya memenangkan kompetisi modeling, yaitu majalah mode, juara 1 cover girl majalah mode yang mengubah hidup saya dari anak kampung di Kerobokan di Bali, tiba-tiba jadi model nasional, pindah ke Jakarta, terus jadi model di cover majalah, iklan Neckerman, Java Jive, dan masih banyak lagi iklan-iklan lainnya. Dunia anak kampung yang ke sekolah naik sepeda, tiba-tiba berubah jadi tinggal di Jakarta. Terus pas di Jakarta pun juga berapa bulan kemudian pindah ke Amerika, ke New York. Karena saya menang kompetisi internasional Elite Model. Saya model Indonesia pertama yang di sign up agency di Elite Model Management di Amerika dan di beberapa negara di Eropa dan sebagainya. Untuk ikut menjadi model di sana. Jadi saya kerja di agensi yang menangani kayak Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell dan sebagainya. Dunia saya berubah lagi dari anak kampung di Bali, pindah ke Jakarta sebentar. Sekarang pindah ke New York di usia menjelang 15 tahun. Nggak bisa bahasa Inggris. Dan modal nekat aja pindah ke sana untuk bekerja di New York sebagai model profesional. Ambisi saya cuma satu, adalah pingin bahagia. Tapi saya pikir orang mau bahagia itu harus dengan kaya dan terkenal. Karena kalau lihat di majalah, di TV, hanya orang kaya dan terkenal kayaknya bahagia gitu hidupnya. Itulah menjadi ambisi saya, pokoknya saya harus kaya dan terkenal biar bisa bahagia.
Dan tahun-tahun berlalu, akhirnya saya dikenal oleh dunia fashion. Kalau mikir gini, kok sekarang beda sekali sama dulu? Of course, itu udah lama sekali dan udah 30 kilo lebih besar lagi daripada dulu. Tapi waktu saya kerja sebagai model, saya berpikir bahwa pasti saya akan bahagia. Tapi ada di masa dimana karir saya semakin baik. Saya jalan untuk Yves Saint Laurent di Paris, jalan untuk Chanel, untuk Jean Paul Gaultier, untuk muncul di majalah Elle, iklan Benetton seluruh dunia dan sebagainya. Untuk dari sisi karir sepertinya mengagumkan, tapi hati saya hampa, kosong. Saya bingung loh, kan udah punya uang lebih banyak daripada sebelumnya, dikenal sebagai model Indonesia pertama yang kerja untuk agensi seluruh dunia. Kok hati saya hampa? Saya bingung, harusnya kan saya bahagia karena harta dan tahta udah saya temukan melalui karir sebagai model. Satu hari saya bertanya kepada banyak orang, apa sih yang mereka pernah nggak mengalami kekosongan di hati, kayak hampa di tengah keramaian, rasanya kosong, sedih, kayak hampa sekali gitu. Mereka bilang begini, pernah, makanya itu kita pakai narkoba, makanya itu kita hidup bebas, makanya itu kita mabuk. Pantesan orang dunia mencari kebahagiaan di tempat yang salah, dengan cara yang salah, akhirnya tujuannya salah juga gitu. Saya berpikir saya nggak mau ke arah sana, karena saya pernah lihat akibatnya di Bali kalau orang mabuk atau orang yang hidupnya bebas seperti itu, akibatnya nggak bagus gitu. Saya cari tahu apa yang belum saya miliki. Cuman satu, kenal sama Tuhan. Yes. Akhirnya saya berdoa di New York, saya bilang, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, saya ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. I don't know who you are, karena agak bingung. Kakek saya dari ibu, agamanya Islam. Nenek saya dari ibu itu agamanya Kristen, dari Brazil. Papa saya punya parents, opa oma saya dari Brazil itu orang Katolik gitu. Nah di Bali kami tinggal di rumah di mana ada Hindu temple, dan tiap hari sama Mbak Gusti Ayu saya ikutan sesajenan gitu karena dari kecil gitu, dan suka dengan budaya lokal dari Pulau Bali. Sehingga saya bingung yang mana nih, apalagi Madonna waktu itu lagi mempopulerkan agama Buddhism gitu. Akhirnya saya bingung agama apa. Pas saya berdoa tersebut, Tuhan nggak langsung jawab. Tapi beberapa waktu kemudian agensi saya bilang, Tracy mau pindah ke Paris nggak? Saya bilang oke, boleh. I move to Paris. Di Paris ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia ngajakin saya ke gereja. Saya pikir, aduh gereja ya. Waduh, hari Minggu kan hari tidur saya gitu. Dia paksa. Nah ini kalau saya selalu bilang sama teman-teman saya, kalau nggak bisa menginjil, paksa aja orang ke gereja biar pendeta yang bicara melalui firman-Nya lah. Jadi itu penginjilan tersingkat, tercepat lah gitu ya. Akhirnya saya ke gereja karena dipaksa. Tapi pas di gereja saya dengar firman Tuhan dan juga melihat orang-orang sekitar saya ada sukacita yang berbeda yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Dan itulah permulaan awal saya pikir bahwa saya perlu kenal Tuhan. Belum tentu Tuhan Yesus, tapi salah satunya Tuhan Yesus. Ada 6 agama yang saya audisi untuk cari tahu apa kepercayaan agama tersebut, asal-usul dari mana, Alkitabnya isinya apa, terus apa moralitas yang diajarkan, dan terakhir kemana saya mati menurut agama tersebut. Dan saya kaget, ternyata kalau orang bilang, oh semua jalan menuju ke Roma, enggak juga. 6 agama yang saya audisi berkata berbeda tentang akhir hidup manusia. Dan saya kaget. Tapi jawaban dari 6 itu yang paling indah adalah kekristenan. Engkau berdosa, dan hukum dosa adalah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan putranya tunggal, Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan saat itu hati saya benar tersentuh, dan masih banyak lagi logika-logika lainnya yang saya tidak bisa jelaskan. Tolong diundang saya, Bu Pendeta Jawi ya. Kali agak lebih panjang lagi. Akhirnya beberapa waktu kemudian saya terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya bekerja kembali sebagai model, tapi sebagai model orang Kristen. Dan itu berbeda sekali, bekerja dengan Tuhan yang memimpin hidup kita. Itu sangat berbeda. Ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak ada lagi kompetisi. Karena saya yakin penuh berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Yes. Dan saya percaya banget bahwa saya menjadi model bukan hanya untuk menunjukkan kecantikan manusia, tapi bagaimana kemuliaan Tuhan bisa tersalurkan melalui karya kita. Dan sebagai secara singkat, fast forward ya, ini super speed banget. Setelah beberapa tahun kemudian saya dapat beasiswa untuk kuliah teologi di Oxford di Inggris. 3 tahun saya kuliah teologi, dan tahun kedua menjelang ketiga saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu panggilan hidup saya apa. Saya masih umur 20 mid-20s. Saya bilang, I don't know where I'm going to be Tuhan, tapi saya percaya banget bahwa firman yang saya pelajari selama sekolah teologi ini benar-benar pasti berguna untuk anak-anak Tuhan di dunia ini. Tuhan,
Saya percaya bahwa saya bisa bekerja di marketplace sebagai businesswoman yang memberitakan Injil atau menjadi pendeta yang memberitakan Injil. Jadi apapun panggilan Tuhan, saya mau, tapi Tuhan boleh nggak ngasih tanda. Kalau Tuhan mau saya jadi pendeta, kasih pendeta yang nawarin saya untuk kerja sebagai pendeta. Kalau nggak ada pendeta sampai saya lulus, artinya saya akan jadi businesswoman di dunia, di marketplace. Akhirnya tahun kedua menjelang ketiga ada pendeta dari Jakarta datang menawarkan, dia lagi summer school juga, dia menawarkan kerjaan untuk dikerja di gereja dia. Di tahun 2009 saya jadi pendeta di English Worship Service, International IES, International English Service di Jakarta dengan Pastor Dave Kenny. Sampai 2022 saya pindah ke Bali dan sekarang berganti denominasi, sekarang kerja untuk gereja Bali. Saya ingin menutup dengan satu kalimat begini. Bahwa kali ini secara singkat ya, kalau lain kali kita bisa lebih panjang lagi. Tapi ada tangan Tuhan yang menuntun dari anak kampung di Bali, pindah ke Jakarta, pindah ke New York, pindah ke Paris, pindah lagi ke Jakarta, pindah ke Oxford, pindah lagi ke Jakarta, sekarang tinggal lagi kembali di Bali untuk melayani Tuhan. Dari semua jalur hidup ini, selalu ada rancangan dan rencana Tuhan di saat itu. Di tempat di mana Tuhan tempatkan kita nggak pernah kebetulan. Kalau saudara ada di Perth hari ini, nggak kebetulan. Ada satu kalimat yang sangat saya syukuri dari oma saya pendoa di keluarga kami. Dia pernah berdoa di tahun 60-an, 70-an, biar Tuhan panggil satu saja anak saya untuk melayani engkau. Anak oma saya sekitar mungkin 15 anak. Yang lain dari rahimnya 8, tapi sisanya adalah anak angkatnya dia. Sekitar kayaknya 14 atau 15 anak, 14 anak. Dia berdoa satu Tuhan panggil anak saya, Tuhan belum jawab. Pas dia mulai punya cucu tahun 80-an, dia bilang, oke, ya udah anak udahlah. Sekarang satu aja Tuhan dari cucu saya panggil untuk melayani Tuhan. Waktu saya khotbah di kampungnya oma saya di Manado, di Armani di Sawangan Manado. Kita pe orang Manado, kasihan. Iya no gitu apa? Bener ya, salah ya. Oma bilang, ini jawaban oma puluhan tahun bahwa ada satu aja anak cucu oma melayani Tuhan. Tapi oma saya udah pergi. Cuma oma saya belum tahu kalau bukan cuma satu melayani Tuhan. Tapi Ayu juga melayani Tuhan. Ada 2. Dan Ayu sepupu saya yang sekarang melayani di gereja ini. Dia dari agama Islam masuk Kristen. Di gereja ini dia bertumbuh dalam Tuhan. Jadi saya bersyukur dengan gereja ini. Ini gereja yang untuk saya pribadi, saya dari awal saya bilang sama mereka, saya pingin sekali ke gereja ini karena saya tahu sepupu saya yang saya bertumbuh dari kecil, bertumbuh dalam Tuhan di gereja ini. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa di keluarga saya satu persatu Tuhan panggil untuk melayani bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih untuk mengizinkan saya memberikan kesaksian dan terima kasih juga untuk menjadi rumah bagi Ayu untuk bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dan saya yakin penuh satu persatu saudara kami akan masuk ke tempat ini menjadi anak-anak Tuhan juga. Terima kasih banyak Pak Pendeta, Bu Pendeta dan semuanya. Terpujilah Tuhan. Banyak gereja yang saya rusak dan dibikin susah. Pernah di Kebon Jati, Jalan Kebon Jati di Kota Bandung, itu ada gereja namanya GKI. Kami pernah serbu ke sana. Mau kami bakar karena isinya ya. Tapi kita datang ke sana bukan hari Minggu, jadi kosong. Kita mau bakar, nggak jadi. Karena di depan gereja itu banyak warung-warung masyarakat. Dia bilang, jangan dibakar, nanti kami ikut terbakar. Saya bilang, kalau begitu, kita bakar isinya saja. Keluarkan semua di halaman. Teman-teman tidak sanggup mengeluarkan, karena kursi GKI zaman dulu itu berat-berat semua. Ya, jadi antara depan sama belakang menyatu. Saking jengkelnya saya, sudah buku-bukunya saja. Ya, sebab di gereja GKI itu buku dan buku nyanyiannya, Alkitabnya ada di depan semua kan, ditaruh. Karena jemaat datang tidak perlu bawa Alkitab dan buku nyanyian. Jadi itulah yang kami kumpulkan. Dan sebelum dibakar sudah kasih minyak tanah. Saya bilang tolong ambil satu kitabnya. Buat kenang-kenangan bahwa kita sudah menaklukkan daerah ini. Dari Alkitab itulah saya baca.
Ya, saya baca. Jadi ada proses. Meskipun panjang, tapi proses itu. Dari Alkitab itu. Ketika saya ditunjuk sebagai ketua lembaga perbandingan agama untuk mempelajari agama Kristen, mencari kelemahannya. Jadi pertama baca Alkitab itu bukan ingin percaya, mencari kelemahannya. Saya pelajari, teliti, dan bacanya dari Kejadian awal. Saya baca. Begitu ketemu kelemahannya dan sebagainya, ya saya senang dapat bahan. Tapi ketika saya membaca sampai pada Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Baru saya ngerti. Dulu saya mengerti. Isa itu adalah kalam Tuhan. Tapi saya tidak mengerti kalam Tuhan itu ciptaan. Tapi dikatakan di sini, kalam Tuhan itu, firman itu, dalam permulaannya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak diciptakan Tuhan, dia sudah ada dengan Tuhan. Terbukalah hati saya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Oh, memang betul tidak seorang manusia bisa melihat Tuhan. Tapi anaknya, lewat firman-Nya yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Tuhan yang benar itu siapa. Terbukalah hati saya, percaya. Waktu diperiksa pun itu ditanya. Saya bilang karena baca Alkitab. Baca Alkitab, iya. Baca yang mana? Saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Lalu salah satu pemeriksa, mana? Dia ambil Alkitab saya, dia tanya, mana ayatnya? Ini. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Dia baca. Setelah dia baca, dia ngomong begini, saya nggak jadi Kristen. Saya baca yang kamu baca, saya tidak jadi Kristen. Kamu bilang karena baca ini, ngomong yang benar katanya, yang masuk akal. Iya, saya bilang, saya baca ayat itu saya menjadi Kristen. Lalu dia marah, saya baca juga. Kenapa saya tidak jadi Kristen? Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Oh iya. Amin. Kalau kita percaya, itu bukan hebatnya kita. Karena Tuhan sudah memilih kita. Bersyukurlah. Kalau ditempeleng itu sudah biasa karena jawaban saya kadang-kadang membuat mereka marah kan. Mana ayat yang bikin kamu jadi Kristen? Saya bilang Alkitabnya. Saya hanya boleh bawa Alkitab. Buku lain tidak boleh, segala tidak boleh, semua. Tapi ada baiknya. Jadi saya paham betul isi Alkitab. Bolak-balik baca Alkitab 5 tahun lebih tidak boleh buku lain kan. Apakah itu masa yang salah satu yang paling kelam dalam kehidupan Om? Iya. Karena kita tidak tahu, karena sampai sekarang rasa terhantu itu ada. Saya dianggap di penjara selalu bawa keributan. Hah? Maksudnya bagaimana? Ya banyak orang dibaptis gitu ya. Di dalam penjara pun baptis orang Om. Iya, bikin sekolah Alkitab Paulus di Kalisosok. Sampai saya pernah disendirikan. Isolasi. Supaya tidak ketemu orang, supaya tidak menghindar. Oh iya, gitu. Shalom saudaraku. Jadi saudara ini dulu orang Kristen, terus menikah sama orang Muslim, masuk Muslim, terus kembali lagi ke Kristen. Pertanyaannya apakah diterima kembali? Nah ini ceritanya sama nih dengan hubungan saya sama suami. Jadi saya dulu orang Muslim yang fanatik, suami juga orang Kristen. Tetapi saat menikah dengan saya, dia masuk Islam saudara. Ya, pernah sekali
waktu dia membicarakan tentang Yesus kepada saya. Namun saya katakan, kalau kamu sekali lagi berbicara tentang Yesus, kita cerai. Nah, namun saya mengalami perjumpaan melalui mimpi dan penglihatan. Dan menghantarkan saya untuk membaca Taurat dan Injil. Setelah saya membaca Taurat dan Injil, dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengerti, saya paham, oh ternyata jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Akhirnya saya memberi diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan saya sama suami pun sekarang sama-sama satu iman. Nah, apa yang terjadi setelah suami sekarang kembali lagi ke Kristen? Dia bertobat, saudara. Ya, dia melakukan betul-betul menunjukkan kepada Allah bahwa dia betul-betul bertobat dengan setiap hari mencari kemuliaan Allah, ya, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia juga mengambil bagian puasa untuk Tuhan gitu loh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dia menunjukkan dirinya bahwa dia betul-betul bertobat, saudara. Di dalam Ibrani 4 di Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Jadi saudara, saat saudara itu dulu meninggalkan iman kepercayaan saudara, saudara kehilangan keselamatan. Saat saudara sekarang kembali lagi, saudara mendapatkan keselamatan itu kembali. Nah, memang apostasi atau murtad itu sesuatu hal yang berat, saudara. Tetapi Tuhan masih mau memberikan kesempatan dengan saudara bertobat. Jadi dalam hal ini, saudara, pertobatan yang dimaksud adalah saudara itu benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan Allah, ya. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Jadi saudara, saat saudara sekarang betul-betul kembali lagi, jangan pernah saudara murtad lagi, dan betul-betullah menunjukkan bahwa saudara mencari kemuliaan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya, kisah yang sangat meningkatkan atau membangkitkan iman kita dari Ibu Tracy Trinita, dari Bapak Yusuf Roni almarhum, dan juga dari Nona Murtadin yang luar biasa ini. Dan ini membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus semakin kuat, semakin teguh bahwa Tuhan itu bekerja di segala zaman, Tuhan bekerja di segala periode, segala waktu, dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita lihat beliau di jamaah Tuhan, ya, Yusuf Roni, hambanya yang luar biasa, di jamaah Tuhan, di zaman yang sudah lampau, ketika kita semua masih muda, masih anak-anak barangkali. Dan saat ini kita melihat Ibu Tracy Trinita sudah di jamaah Tuhan 8 tahun yang lalu. Dan akhir-akhir ini kita pun juga melihat banyak murtadin-murtadin baru muncul. Dan mereka bersaksi, mereka speak up di sosial media. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus bekerja sama dengan Roh Tuhan untuk melayani sesama kita dengan doa syafaat kita, dengan kesaksian kita untuk memberitakan Injil keselamatan agar mereka yang belum mengenal Kristus mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami lawatan Roh Kudus, dan akhirnya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan Tuhan pasti memberkati kita sebab Dia sangat mengasihi kita. Diberkatilah kita sekarang dan sepanjang segala masa. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.